bukan karena berjodoh kita itu menikah, tapi karena kita menikahlah kita berjodoh. Jodoh. Menikah itu sebuah masalah sendiri, menikah itu sudah masalah. Tapi balik lagi ke tadi yang saya bilang, setidaknya kita tahu apa yang ideal. Harus harus bagaimana, harus seperti apa. Meskipun kenyataannya juga itu nggak gampang kan. Iya, betul. Meskipun kita ngelakuinnya, ngejalaninnya juga nggak mudah. Apakah kemudian ketika kita diberikan banyak nikmat itu pasti kita bisa bersyukur? Ya realitasnya banyak juga orang yang justru kufur kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel Goresan Kisah. Bersama saya Saidin dan di samping saya dengan Pak Fahmi. Selamat datang Pak Fahmi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita di Ya, channel kedua sini nih. ya. Ini di episode 2 Episode ya. kedua. Oke. Intinya, Baik, hari ini kita podcastnya di studio ya. studio. Studio. Kemarin kita outdoor nih. Ya, sekarang di ruangan. Set baru nih. Gimana kabar Mas Aidin? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi gimana nih? Episode 2 nih mau Episode ngapain kedua kita? nih, dari pembahasan kemarin bagaimana Ini langsung nih langsung ceritanya nih. aja Karena udah bagaimana malam ya. ya, betul. Episode pertama kan bagaimana cara mencintai seseorang ya. Nah, ini lanjut ke episode keduanya. Setelah kita mendapatkan pasangan ya, mendapatkan berikutnya bisa dibilang calon pasangan, kita akan mengajak serius si dianya gitu kan. Pasti ada proses atau dari kitanya, menurut Pak Fahmi nih, adakah tanda-tanda kalau dia itu jodoh tepat untuk kita gitu? Tanda-tanda. Tanda atau kayak misalnya kalau dia bukan jodoh yang tepat, misalnya dari saya lihat tuh dia ketahuan selingkuh lah, dia ketahuan berbohong selama ini, atau dari sikap baik yang kita kelihatan kita serak sama dia, terus dari pihak orang tuanya sama-sama setuju. Oh iya iya. Ya, seperti itu. Yang jelas kalau kayak yang tadi kamu bilang, kalau ketahuan selingkuh ya sudah, jangan, itu sudah jelas pasti Terus bukan. jelas banget ya. Itu udah bukan. Nah, Saya eh saya punya beberapa pantangan dan ini sama istri nih. Saya di ketika awal-awal sama istri itu ada dua hal yang em, kita nggak bisa toleran. Saya pribadi juga nggak akan bisa toleransi gitu. Yang pertama adalah eh ya keluar dari agama. Itu kan sudah pasti itu kan. ya, betul. Kalau keluar dari agama, keluar dari Islam atau murtad gitu istilahnya, itu sudah pasti, itu sudah, ya sudah harga mati lah maksud saya. Maksud saya eh ya meskipun kita ngomong nggak mungkin ya nggak ada yang nggak mungkin, tapi itu sudah jadi ini bukan perjanjian, sebetulnya sudah jadi ya sudah sesuatu yang harga mati gitu. Itu satu yang pertama. Yang kedua, selingkuh. Itu dulu. Selingkuh itu sudah harga mati. Itu udah nggak ada toleransi sama sekali. Kalau yang lain ya mungkin masih bisa kita toleransi gitu, atau kita bisa bicarakan, atau ya entah bagaimana gitu. Tapi kalau dua itu sudah pasti tidak bisa ditoleransi. Jadi begitu. Jadi kalau kamu nanya tentang kayak tadi kamu bilang di awal tentang selingkuh, menurut saya sudah nggak ada toleransi. Oke, itu kan secara ketahuan ya. Nah, tapi di hati kita, misalnya kita tidak ada keburukan yang kita lihat dari dia gitu ya. Tapi di hati kita tuh masih ragu, Pak. Masih ragu. Dan kita usaha untuk meminta doa lah, petunjuk dengan sholat Ini kayaknya curhat ya. Jangan gitu dong. Ini arah-arahnya tuh kayaknya curhat nih gitu. Maksudnya lebih lebih ke curhat gitu ya. Curhat ya. Ya. Ya nggak apa-apa, curhat juga nggak apa-apa gitu. Ya. Sama tadi ya. Ya minta petunjuk Petunjuk gitu ya. dari
sholat istikharah lah ya berarti kan Ya. petunjuk. Eh, dan setelah kita melakukan sholat istikharah tapi belum ada yang terlihat dari sifat buruk dia gitu kan. Ya jangan ngeliatin sifat buruk Kayak dong. gimana? Jadi begini. Potong-potongnya. Nggak usah, nggak pakai potong-potongan, nggak apa-apa. Bingung pasti itu. Jadi begini, Nah, ini langsung aja jawabannya. Kalau kamu nanya tanda-tandanya misalkan orang itu jodoh hmm, kita atau bukan, itu hmm, gimana sih gitu ya. Saya cuma mau bilang satu hal. Ini kesimpulannya bahwa bukan karena berjodoh kita itu menikah, tapi karena kita menikahlah kita berjodoh. jodoh. Hmm, Gitu. Itu sesuatu yang beda. Jadi bukan karena eh saya sama kamu kayaknya jodoh nih, kita nikah yuk gitu. Enggak. Tapi justru karena kita nikah nih, nah itulah disebut dengan jodoh. hmm, Kalau misalkan nanti ya misalkan berpisah, hmm. bagaimana? Ya berarti udah Ya, nggak jodoh. Gitu. Karena kan tadi walaupun kalau sudah nikah. misalkan lo kalau memang eh, menikah tuh karena jodoh, terus kalau menikah lagi gimana? Menikah lagi gimana? Kan orang gitu kan? Atau mungkin cerai nanti nikah sama yang lain, berarti jodohnya ganti-ganti gitu. Ya memang seperti itu. Jadi bukan karena kita berjodoh terus kita menikah, tapi justru Tapi karena nikah menikahlah kita artinya berjodoh. kita jodoh gitu. Nah, terus bagaimana tanda-tandanya orang itu jodoh? Eh, yang selama ini sih saya belum pernah meneliti atau belum pernah menemukan sesuatu yang pasti gitu ya tentang bagaimana tanda-tandanya seorang berjodoh. Tapi biasanya kalau orang jodoh itu meskipun nggak semua, Hmm, meskipun nggak semua, tapi biasanya dipermudah. Nggak tahu bermudah. jalannya dipermudah aja Hmm, gitu. Ya mungkin teman-teman nanti bisa cerita pengalamannya. Meskipun saya yakin juga ada juga yang harus bersusah payah sampai dengan pernikahan gitu. Misalkan mungkin karena orang tuanya yang tadinya nggak merestui gitu ya, sampai memperjuangkan sampai dengan menikah gitu. Ya yang jelas eh, tidak ada tuh tanda-tanda pasti. Kalau masalah keraguan, iya. Din, kalau masalah keraguan, nah itu sudah bisa dibilang pasti. Hmm, Hampir semua orang yang atau mau menikah itu pasti pasti ada keraguan. ada keraguan. Pasti ada keraguan. Nah, ini eh banyak yang saya temui ya Hmm, dan saya sendiri juga ngalamin. Biasanya orang itu semakin dekat dengan pernikahan hmm, itu nanti muncul tuh. Misalkan ada orang sudah apa namanya? Sudah kemarin. lamaran lah ya, sudah lamaran, mereka sudah siap mau pernikahan gitu kan. Itu biasanya kalau orang sudah mulai mau deket-deket pernikahan, itu justru yang ada masalah tuh. Masalah tuh mulai muncul tuh. Ada aja gitu. Yang biasanya komunikasinya bagus, Iya. eh, cekcok lah. Masalah dekor yang nggak sesuai Hmm, keinginan dan ini dan itu. Atau mungkin pasangannya aman-aman aja, tapi dengan orang tua, dengan mertua, terkadang bahkan itu tiba-tiba masa lalu datang, hmm. gitu-gitu. Kita Ya kembali itu ujian. ujian untuk yang seriusan nikahan itu ya. Iya. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang agama, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena eh, setan itu nggak mau kalau orang sampai menikah. Karena menikah itu adalah ibadah yang Lama. seumur umur hidup, bukan seumur hidup, sepanjang hari, sepanjang hidup gitu. Maksudnya kalau kita sholat misalkan, kita sholat kan paling cuma 5 menit, 10 menit gitu kan ya. 5 menit, 10 menit gitu. Tapi kalau kita pernikahan ya semenjak kita ijab kabul, Hmm, ini ibadah semua isinya, ibadah semua. Misalkan laki-laki nanti memperlakukan baik, memberi nafkah kepada istrinya itu ibadah, memberi nafkah kepada anaknya itu sedekah terus-menerus dan lain sebagainya. Istri yang memberikan apa, membuatkan sarapan suaminya, ya. memberikan makan suaminya, mencucikan baju suaminya dan lain sebagainya itu semuanya itu ibadah. Ibadah itu semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jadi
ya setan tuh nggak bakal seneng. Dan bahkan ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa setan itu, suatu ketika setan itu rapat mereka. Mereka laporan sama rajanya iblis. Oh iya, Ya, iya. mungkin pernah dengar kan? Pernah dengar, pernah dengar. Pernah dengar rajanya iblis. Itu kalau ada setan yang laporan, saya berhasil membujuk orang untuk membunuh Membunuh. gitu ya, membunuh. Ya kata iblis, oh ya baguslah, biasa. Oh, ada yang membujuk orang supaya berzina, supaya ini itu dan lain, melakukan dosa, mencuri, korupsi misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Itu biasa. Tapi ketika ada satu setan datang lapor, saya berhasil memisahkan antara suami dan Istri. istri. Nah, itu menurut iblis, oh itu prestasi yang luar Prestasi. biasa. Jadi seperti itu. Jadi balik lagi kayak tadi saya bilang bahwa menikah itu apa namanya? eh, Jodoh itu ya, ya kalau kamu menikah ya artinya jodoh. Udah. Artinya jodoh. Bukan karena kamu merasa jodoh terus kita jodoh nih. Yuk kita nikah. Enggak begitu. Berarti dari hal-hal yang meragukan atau dari permasalahan kita dan dia atau dari Mm-mm. pihak keluarga kita dan dia, kita terus jalani sampai hari yang ditentukan. Kecuali dia ketahuan selingkuh dan tadi kata Bapak murtad ya. Ya, Nah, itu berarti prinsip saya ya. hmm, Itu prinsip saya tuh ya, maksudnya. Ya, dan kalau menurut saya itu sih sudah sesuatu yang ya maksudnya bagaimana kita hmm, mau eh menjalin sesuatu yang jauh yang lebih jauh hmm, kalau misalkan di awal saja sudah seperti seperti itu itu ya. gitu kan Betul, betul, bahasanya. betul. Tidak mungkin kita Hmm, bisa menjalin hubungan yang hmm, lebih bertanggung jawab kan hmm, seperti itu. Tapi eh ya intinya begini, kalau memang ada pasang nih sepasang ada apa namanya istilahnya ya, pasangan lah ya. ya, Pasangan yang mereka bismillah bismillah kemudian mereka memutuskan untuk eh, akan melangsungkan pernikahan gitu hmm, atau berkomitmen untuk hmm, menikah gitu ya. hmm, Ya, apapun masalahnya di depan, selama itu bukan sesuatu hal yang istilahnya menabrak syariat, sesuatu yang ya memang problem-problem yang memang bisa dilalui, ya lalui. Karena begini, bukan ini baru baru permulaan. Masalah itu kan baru permulaan. Jangan kemudian kita berpikir bahwa kalau kita misalkan menikah, itu masalah tuh nggak ada. Terus hidup kita happy, bahagia, ya. gitu kan? Nggak begitu. Jadi kebanyakan nonton film Disney kayak begitu. Kalau udah pangeran sama putri ketemu, nikah berarti happy ending. Enggak, cuy, nggak begitu. Ada kehidupan setelah menikah. Hmm, Menikah itu, menikah itu cuman bagian. Ibaratnya itu hanya satu anak tangga kehidupan yang memang harus kita lewati saat itu. Tidak menentukan apapun. Tidak menentukan bahwa kamu setelah itu, misalkan nih ada orang yang berpikir, ah nanti kalau setelah menikah saya nggak bisa lanjut sekolah, misalkan seperti itu. ya. Saya justru ngambil kuliah setelah saya menikah, nggak ada masalah tuh. Atau nanti kalau saya menikah saya nggak bisa membahagiakan orang tua, nggak Hmm, begitu. hmm, Atau saya setelah menikah nggak bisa bantu, nggak bisa berbakti sama orang tua, misalkan ya, ya. nggak begitu. Kewajiban berbakti seorang anak itu mau dia menikah nggak menikah tetap, gitu loh maksudnya. Kehidupan kita mau ya pernikahan itu hanya satu anak tangga yang memang harus kita lewati dalam kehidupan kita dan nanti setelah itu kita berlanjut ke anak tangga yang lain dan bukan berarti setelah menikah itu apa namanya akan bahagia selama-lamanya ya nggak bisa bahwa ketika misalkan orang itu berpikir menikah untuk mencari bahagia Hmm, misalkan ya mohon maaf pernikahan itu justru kamu cari masalah yang sebenarnya. ya. Loh, logis loh. Hmm, Bahkan makanya kenapa ketika zaman sekarang tuh orang mulai menggunakan logikanya hmm, di negara-negara maju apalagi ya. kita bisa lihat di Jepang misalkan, di Korea misalkan gitu ya, mereka yang termasuk negara maju yang masyarakatnya banyak menggunakan logika, justru pernikahan jadi beban loh, Din. Pernikahan jadi beban, jadi sebuah masalah. Karena apa? Nanti ketika misalkan untuk laki-laki, artinya setelah dia menikah, dia tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi menghidupi Ya, istrinya. betul, Belum betul. lagi punya anak, ya kan? Beban lagi, pendidikan dia, apa segala macam beban, 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 beban semuanya.
Ketika kita menggunakan logika, maka kita akan sama seperti mereka gitu. Dan pernikahan itu bahkan beberapa orang itu mau pernikahan itu kayak apa ya istilahnya, kayak penjara. Orang nggak bebas lagi. Ya kan? Istri nggak bisa seenaknya keluar, dia harus izin suami. Ada aturan. Iya kan? Ada aturan, ada hak, ada kewajiban yang harus dilakukan. Justru kalau ketika kita menggunakan logika, terlalu banyak menggunakan logika, menikah itu sebuah masalah sendiri. Menikah itu sudah masalah. Nah, ini makanya kita tidak menggunakan dalil logika untuk memutuskan pernikahan. Kita menggunakan dalil iman dan ibadah. Jadi kita niatkan awalnya itu bukan kita mencari kebahagiaan, bukan kita menggantungkan kebahagiaan di situ. Enggak. Dalilnya kata Rasulullah, an-nikahu sunnati kan, bahwa nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Faman rohiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang menolak sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi intinya ada nilai ibadah di sana. Bahwa di situ adalah di dalam pernikahan itu kita melihatnya sebagai ladang ibadah, perjuangan kita, ya kan? Dengan menjadi gini, banyak sekali nanti pahala-pahala yang, nah kalau ketika kita bicara sudah di luar tadi logika segala macam gitu ya, kita melihat dari sudut pandang agama misalkan gitu ya, maka di dalam pernikahan itu akan ada banyak sekali ladang-ladang pahala yang bisa kita dapat. Banyak sekali. Melakukan hubungan suami istri itu ibadah. Bahkan sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, kenapa kau melakukan hubungan suami istri jadi ibadah? Ya Rasulullah mengatakan, kalau kamu melakukan itu dengan bukan istrimu gitu istilahnya kan, ya itu kan haram, jadi dosa. Ya ketika kamu melakukannya itu di tempat yang halal, ya jadinya ibadah. Itu hal seperti itu. Terus kemudian bagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu sedekah terus menerus tuh nih. Kamu di situ sedekah setiap hari Jumat aja mikir-mikir kan. Tapi kalau seorang suami ngasih ke istrinya sedekah untuk anaknya, wah, sedekah terus dihitung. Kemudian wanita, ketika misalkan dia belum menikah atau dia tidak menikah, dia tidak bisa mendapatkan pahalanya, misalkan mengandung, tidak bisa mendapatkan pahalanya menyusui, tidak punya mendapatkan pahalanya membesarkan anak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi menikah itu bukan tentang mencari kebahagiaan, untuk ibadah. Banyak banget pahala setelah menikah ya. Iya. Pantas saja setan nggak suka. Setan nggak suka. Makanya, nah ini, kalau misalkan ada orang tuh pacaran gitu ya. Itu yang dikasih lihat itu yang baik-baik tuh. Ya. Yang dikasih lihat yang baik-baik, yang senang-senang gitu kan. Cowoknya baik, ceweknya baik gitu. Kenapa? Karena itu bukan hubungannya halal. Wah, dipoles terus biar kelihatan bagus kan. Ya. Tapi coba ketika sudah menikah, mulai kelihatan semua tuh jeleknya. Bener gak? Mulai kelihatan semua tuh jeleknya. Seminggu menikah mungkin panggilannya masih sayang gitu kan. Nanti setahun mungkin masih sayang tapi udah udah beda. Dan banyak sekali kalau kita mau melihat seperti itu. Gitu. Jadi ya gitu, jangan saya bilang ketika kita memutuskan menikah itu jangan kemudian kita berpikir bahwa kita mencari kebahagiaan atau bagaimana, itu nggak bisa ya. Kalau kita mencari kebahagiaan selamanya nggak akan, manusia itu pasti akan selalu diuji itu. Jadi kapan nikah? Doakan saja yang terbaik. Iya, buat teman-teman ini saya kasih info masih jomblo. Promosi malah. Promosi. Kita promokan ya. Barangkali ada yang mau nih. Kurang apa coba nih, kerjaannya bagus ya. Aduh, ganteng, soleh lagi. Aduh. Masih belajar. Iya.
Jadi gitu. Oke, terima kasih. Eh Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Hmm. Sebelum eh, sebelum dari pertanyaan tadi mundur lagi ke belakang, Hmm. kita kenal beberapa wanita misalnya. Kita deketin sama si A, si B, si C. Ada nggak sih kriteria menurut Islam itu yang bagus untuk memilih pasangan yang apa ya untuk kita baik ke kita dari segi kriteria menurut Islam ada nggak? Yang jelas pasti ada. Kalau kamu tanya jawabannya menurut agama gitu kan, dalam Islam. Mungkin kamu juga bisa mencari banyak referensi yang Ya lain gitu betul. ya. Apalagi menentukan seorang istri itu kan bukan hanya sekedar nyari teman hidup kan. Betul. Kita juga menentukan ibu dari anak-anak kita juga. Iya. Gitu. Jadi kita pengen punya keturunan yang seperti apa, ya kita sudah memplanningkan dari semenjak kita mencari istri gitu. Karena menurut penelitian juga bahwa contohnya misalnya kita pengen punya anak yang pinter gitu ya. Itu menurut penelitian kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah ingat, itu kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Dari ibunya. Iya, jadi seperti itu. Tapi yang jelas, yang secara umum bahwa eh, Islam itu mengatur atau memberikan saran ketika kita memilih pasangan atau memilih calon istri lah Istri istilahnya ya. gitu ya. Itu yang pertama kita lihat itu dari parasnya. Fisik ya. Pasti ya kan kita ngelihat ada beberapa ada tiga opsi dari parasnya, kemudian dari hartanya kalau nggak salah, yang ketiga nah yang paling utama adalah dari agamanya. Kalau dari Dari agamanya. agamanya. Eh kenapa? Kenapa dari agamanya? Karena begini, fisik itu bisa berubah. Ya. Fisik bisa berubah, materi bisa dicari. Tapi yang gimana kalau Agus? Saya lupa jadi. Jadi fisik itu bisa berubah, ya kan? Betul nggak? Betul. Harta. Harta bisa dicari. Nah, tapi kalau ya pemahaman agama juga bisa dipelajari kan sebetulnya. Tapi ketika kita memutuskan untuk apa namanya istilahnya, kita memutuskan untuk mencari pasangan atau mencari istri itu dari hanya sekedar dari parasnya atau dari hartanya gitu kan, ya kita hanya dapat itu. Tapi ketika kita misalkan mencari istri yang kita lihat dari agamanya, kita mencari pasangan yang dia tahu apa yang menjadi kewajiban dia. Dia tahu apa yang menjadi hak dia. Dia tahu bahasanya itu kalau menurut saya, dia tahu kapan waktunya, ya karena dia tahu kalau dia tak ngerti agama, dia tahu hak dan kewajibannya. Ya kayak yang kemarin ilustrasinya naik mobil itu, dia tuh tahu kapan ngajak kita ngobrol, kapan nyuruh kita istirahat, kapan apa namanya menemani kita dalam sepanjang perjalanan. Dia tahu waktunya lah gitu istilah gitu. Jadi penting untuk mencari wanita yang dia tahu hak dan kewajibannya ya dari sudut pandang agama, dan dia tahu ketika dia berbakti sama suaminya, dia bukan hanya sekedar sedang mengabdi kepada suaminya, tapi dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Itulah pentingnya tuh. Karena sekarang nih kita banyak melihat bahwa wanita-wanita itu kadang-kadang mereka itu apa namanya mengatakan bahwa contoh nih misalkan yang mengatakan bahwa wanita itu kodratnya wajibnya itu cuman hamil, melahirkan dan menyusui gitu kan. Selain itu apa namanya bisa dilakukan bareng-bareng itu. Ya itu betul sih sebenarnya. Kalau bahasanya masih cuman sekedar seperti itu masih bisa dibilang benar gitu. Tapi kadang berlebihan juga wanita. Kenapa? Mereka menuntut suaminya, jadi suaminya sudah nyari nafkah, pulang masih harus bantu semuanya, pekerjaan di rumah juga harus suami juga, harus ini juga gitu.
Nah, kalau yang sudah berlebihan begitu kan karena mereka nggak ngerti tadi, nggak ngerti hak, nggak ngerti kewajiban, nggak ngerti fadilah, nggak ngerti ibadah. Gitu loh maksud. Maksud saya begini, memang betul. Contoh misalkan membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu memang bukan kewajiban istri. Atau Iya. misalkan eh nyuci piring lah gampangannya lah ya. Iya. Nyuci piring itu bukan kewajiban istri. Jadi nggak ada yang wajib di situ ya, boleh suami boleh istri gitu. Tapi jangan kemudian kita bayangkan misalkan ada laki-laki dia sudah kerja di luar dari berangkat pagi pulang malam, dia sudah capek ngasih nafkah buat keluarga, nyari nafkah buat keluarga, begitu pulang masih harus ngurusin cucian Piring. piring, masih harus ngurusin ini itu dan lain sebagainya. Nah maksudnya, nah terus tugasnya istri apa kalau kayak begitu? Iya. Gitu loh maksudnya. Ya intinya adalah ya hal itu bisa kalau kalau ini wanita ini dia tahu agama, dia ngerti agama, dia tahu bahwa ketika misalkan suaminya sudah bertanggung jawab, setidaknya sudah memberikan nafkah yang baik, nafkah yang halal mencukupi kebutuhannya, ketika dia melakukan pekerjaan rumah, misalkan tadi membersihkan rumah atau dia mencuci piring bekas makan suaminya, itu semua tuh dinilai ibadah. Ibadah. Itu semua dinilai ibadah. Dan kalau dia melihat itu dari sudut pandang ibadah dan mendapatkan pahala gitu ya, ya dia akan sayang kalau dia melewatkan hal itu. Nyuci pakaian suaminya misalkan seperti itu semuanya dinilai ibadah. Ya suaminya juga kalau pas lagi libur bantu-bantu, kalau lagi nggak capek ya gitu. Ya, itu suami pengertian, Iya. suami yang Iya. baik gitu Iya. istilahnya. Ini balik tadi seperti tadi. Kalau kan kebanyakan kan ya saya nggak mau menghakimi ya, nggak mau menghakimi, tapi kita ngelihat banyak kan apalagi kalau ada istilah wanita yang mengatakan bahwa suami kalau ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Tendang. Itu apa gitu loh Iya. maksudnya. Itu tipe model istri yang bagaimana kok bisa berpikiran sampai di situ gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu gitu. Dari itu tadi senggol dari kewajiban ya. Iya. Kewajiban. Terus apa aja sih kewajiban seorang istri dan kewajiban seorang suami? Nah, kalau bicara kewajiban dan hak eh begini, paling utamanya adalah bicara suami dulu misalkan suami. Apa sih kewajiban seorang suami gitu? Suami itu yang pertama dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Betul. Tanggung jawab. Nah, kalau kata sederhananya itu bertanggung jawab. Tapi kata bertanggung jawab ini itu bisa dibedah atau bisa di apa ya istilahnya ya? Bisa dijelaskan dengan begitu sangat luas. Bertanggung jawab atas apa? Ya atas kehidupan istrinya, anaknya gitu kan. Bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya, bertanggung jawab ya intinya dia adalah seorang ibaratnya seorang supir yang harus memastikan bahwa kendaraan yang dia bawa sampai di tempat tujuan dengan aman, selamat, melewati semua halangan rintangan yang ada. Bertanggung jawab atas hidup dan hidup keluarganya lah pokoknya. Semua penumpangnya lah gitu. Untuk bisa sampai ke tujuan ya tujuannya apa ya? Andil jannah gitu kan. Iya. Bahasanya sampai ke Surga. surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya kita mengetahui bahwa kata Allah itu wa anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi tugas seorang laki-laki yang pertama adalah melindungi apa namanya dirimu dan keluargamu itu dari api neraka, dari setiap masalah yang ada gitu. Jadi yang pertama adalah bertanggung jawab, memberikan ilmu, memberikan nafkah, pokoknya memastikan bahwa rumah tangga ini akan sampai di tujuannya yakni bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya apa ya? Banyak sekali. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab seorang istri? Iya. Nah, tanggung jawab seorang istri uh, simple, bisa dibilang simple, tapi juga nggak mudah. Tanggung jawab seorang istri itu dia cukup taat kepada suaminya. Cukup taat pada suaminya. Taat kepada suaminya. Selama ketaatan itu bukan taatan yang istilahnya melanggar syariat gitu. Atau istilahnya di luar
apa namanya, ya benar yang melanggar syariat. Jadi kata Rasulullah, seorang wanita itu cukup dia sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulannya, terus kemudian dia taat kepada suaminya, maka silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Itu. Ini dingin nih, mohon maaf nih, kita kecilin dulu nih. Ya, ini iklan ya, sementara. Jadi begitu. Jadi seorang istri itu dia cukup taat kepada suaminya. Meskipun kata-katanya di situ cukup taat, tapi itu nggak mudah untuk mengikuti apa yang ya ketaatan kepada suami itu nggak mudah, gitu loh. Taat kepada apa? Ya pokoknya dia jaga marwahnya, dia jaga kehormatan dia, jaga kehormatan suaminya. Gitu. Nah, ini nih yang kadang-kadang banyak kita temui, orang itu kadang-kadang salah dalil, Din. Karena kita bicara agama gitu kan ya. Kita kadang-kadang orang salah pakai dalil. Gitu. Apalagi di rumah tangga nih gitu. Kadang-kadang suami pakai dalilnya istri pakai dalilnya yang harusnya dipakai sama istri, nanti istri pakai dalil yang seharusnya dipakai suami gitu. Misalkan nih, ada suami marah sama istrinya kan, kamu tuh seharusnya taat sama saya gitu kan. Dia pakai dalil, Rasulullah itu mengatakan seandainya manusia itu diperbolehkan sujud kepada manusia yang lain, itu kata Rasulullah, saya akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Wah, itu untuk apa namanya? Argumen gitu kan, berargumen supaya istrinya taat kepada dia. Padahal kan itu harusnya dalilnya istrinya. Harusnya dalil itu dipakai sama istrinya. Oh iya, Rasulullah menyuruh seperti itu, makanya saya harus taat kepada suami saya. Bukan dipakai untuk apa namanya, si suami untuk menghakimi istrinya. Gitu kan. Nah, nanti istrinya juga pakai dalil, Rasulullah juga mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Loh kamu apaan? Nah, berantem kok, berantemnya karena dalil. Padahal itu harusnya dipakai sama suaminya. Suaminya harus menyadari bahwa oh iya, saya sebagai suami, bahwa sebaik-baik seorang suami adalah sebagai kita adalah khairukum li ahli. Jadi sebagai baik dari kalian yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya. Jadi jangan salah dalil, jangan pakai kebalik dalilnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi balik lagi seperti yang pernah saya bilang bahwa itu semua ideal. Itu semua ideal, itu semua idealisme, itu semua hal-hal yang memang yang kita perlu tuju, kita memang kita harus tahu mana yang seharusnya. Kita tahu mana yang seharusnya. Nah ini salah satu hal. Nah ini mohon maaf agak melenceng sedikit, tapi nanti akan sampai ke situ. Saya cukup senang dengan Pak Anies. Itu ketika beliau ada podcast sama Panji Pragiwaksono. Kata-kata beliau saya masih ingat bahwa seringkali kita itu harus tahu yang benar tuh gimana. Idealnya bagaimana. Meskipun kita juga ngelakuinnya nggak bisa ideal. Harusnya begini nih. Harusnya begini. Supaya apa? Meskipun kita belum bisa melakukannya, kita tahu tujuannya, goalsnya di sana. Yang benar harusnya seperti itu gitu. Meskipun mungkin sekarang ini kita belum bisa gitu. Ya kan? Tapi untuk supaya kita tahu yang seharusnya itu sudah menjadi satu titik acuan yang bagus. Karena bayangkan ketika misalkan kita itu nggak tahu seharusnya bagaimana. Tadi kamu bilang, mungkin bicara tentang tanggung jawab, saya yakin ketika bicara laki-laki bicara tentang tanggung jawab, artinya dia bertanggung jawab atas semuanya. Tapi nanti orang akan diuji dengan masalahnya masing-masing. Bisa jadi ada laki-laki yang mungkin akan kesulitan bertanggung jawab di ekonominya misalnya pada istrinya. Nah itu kalau sudah seperti itu bukan berarti kemudian artinya pernikahan itu gagal atau pernikahan itu salah, enggak juga. Itu ujiannya seperti itu. Ujian di suami. Ya ujian di rumah tangga itu. Ujian di rumah tangga itu. Atau contoh misalkan bicara tentang mertua gitu. Mertua tuh seharusnya bagaimana? Kalau
harusnya nggak ikut campur gini-gini segala Iya, macam iya. kehidupan anaknya. Tapi kan kita juga melihat banyak kasus di realitas bahwa banyak juga mertua yang ikut campur sama anaknya. Nah itu bagaimana? Ya nggak gimana-gimana. Maksudnya nggak gimana-gimana gimana. Ya itu adalah masalah yang memang harus dihadapi oleh mereka. Gitu. Mencari mencari solusi pemecahan masalahnya atau bersabar menjalaninya. Jadi begitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, idealnya laki-laki adalah bertanggung jawab A B C D segala sesuatunya. Dia juga harus menjadi sosok seorang ayah untuk anak-anaknya Ya, gitu kan. pemimpin ya. Dia juga harus hadir di rumahnya gini-gini segala macam. Tapi juga kita juga nggak menyaksikan bahwa realitasnya kadang-kadang kalau orang yang punya banyak waktu di rumah, laki-laki banyak-banyak waktu di rumah, dia biasanya punya masalah di ekonominya. Iya kan? Ya kerjaannya mungkin nggak terlalu baik atau Ya, bagaimana. Karena kalau idealnya kan begitu. Ekonominya dia bagus, dia bisa ngasih nafkah bagus, ya, tapi dia juga punya waktu untuk istri, ya, punya waktu untuk anak, punya waktu untuk keluarga gitu kan. Tapi realitasnya kan kadang nggak seperti itu. Kadang-kadang ya mau nggak mau kita harus memilih kan. Kita harus mengorbankan waktu di mana nih? Mencari kerja, bekerja, artinya menggunakan waktu kita untuk mencari nafkah, hmm, ya kan bertanggung jawab di sisi ekonomi tapi mau nggak mau kita kehabisan waktu atau kita tidak punya waktu untuk keluarga untuk istri untuk anak atau hanya menyempatkan gitu atau kita oke, saya eh, kasih waktu nih buat kalian nih waktu saya untuk kalian semua ya, tapi dia tidak punya waktu untuk cari nafkah untuk bekerja dan lain sebagainya itu juga kan nggak boleh hmm. itu nah, seringkali kan seperti itu. Dari segi ekonomi, suami diuji. Nggak cuman ekonomi ya semua setiap rumah tangga tuh punya masalahnya masing-masing. Misalnya dalam satu rumah tangga, suami ini kekurangan ekonomi untuk menafkahi keluarga atau istrinya ya. Mm. Dan kemudian seorang istri ini inisiatif ingin membantu seorang suami, alasannya ingin bekerja karena gak cukup lah untuk Ya, memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Menurut Islam sendiri, seorang istri itu boleh nggak untuk bekerja. bekerja, betul? Eh, Kalau bisa ya menurut Islam, nggak ada larangan, nggak ada larangan. nggak ada larangan secara khusus bahwa Hmm, seorang istri itu nggak boleh bekerja ya, gitu. Nggak boleh bekerja. Ya banyak profesi yang memang mau nggak mau kan banyak yang harus dilakukan wanita gitu kan. betul. Eh, hanya saja bahasanya adalah eh, tinggal kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan. Selama pekerjaan itu tidak melanggar syariat, ya intinya aturan-aturan yang memang diatur oleh agama gitu Hmm, ya. Misalkan pekerjaan yang tidak baik, berdosa dan lain ya, sebagainya itu kan sudah pasti. Jadi bukan masalah wanita boleh bekerja atau enggak. Di situ laki-laki juga nggak boleh gitu kalau memang ada larangan-larangan secara syariat. hmm, Ya selama selama memang pekerjaan itu tidak dilarang oleh syariat, hmm, terus kemudian seizin oleh suaminya, ya nggak ada masalah. Kalau misalkan seorang wanita itu kerja. bekerja atau Hmm, membantu suami. Cuman memang banyak ulama berpendapat bahwa eh, kebanyakan biasanya ketika misalkan seorang istri itu memutuskan untuk bekerja, dia meniatkan untuk membantu mencari nafkah suaminya, itu akan ada keberkahan yang berkurang. keberkahannya berkurang. Iya, ada yang berpendapat Seperti seperti itu. itu. Karena Oh, apa? Karena kalau saya sendiri begini, Tin. Saya sendiri ya, ini saya hmm, sendiri. Ini saya hmm, bicara pribadi. Kita nggak mau, saya nggak bicara hukum lah ya. hmm, Saya nggak bicara hukum. Karena mungkin nanti akan banyak sekali yang lebih layak untuk berbicara tentang itu gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, sampai dengan hari ini, saya sudah 10 tahun menikah, saya masih tidak mengizinkan istri untuk bekerja. Artinya bekerja itu dia bekerja sama orang gitu. Ya alasannya. kalau dia usaha di rumah atau usaha bantu saya gitu, Hmm,
saya masih mengizinkan gitu. Tapi kalau dia misalkan bekerja di orang atau di tempat orang harus Iya, berangkat sekian iya. sekian gitu kan. Saya secara pribadi secara sendiri juga saya belum mengizinkan. Ah, Kenapa? Karena saya punya pertimbangan hmm, begini, Din. Kita bekerja mencari nafkah, laki-laki nih, iya, iya. laki-laki. Itu capek nggak? Tuh, capek. Capek. Hmm. Kita di luar banting tulang cari nafkah, mau apapun itu pekerjaannya. Saya pernah kerja dari yang kotor-kotoran sampai bersih ruangan ber-AC Iya. gitu ya. Jadi kuli bangunan saya pernah ngerasain gitu Hmm. kan. Sampai kerja di kantor yang ruangan ber-AC. Itu kalau yang namanya kerja tetap capek. Pernah nggak denger orang ngomong, ah kamu mah enak kerja cuma duduk di ruangan Hmm. AC lagi Hmm. gitu. Tapi apa dia pikir nggak itu juga nggak capek? Iya, Mungkin badannya nggak secapek yang kerja jadi kuli ya misalkan ya. iya, iya. Tapi pikirannya bahkan saya pernah ngalamin begitu ketika orang mungkin melihat enak kerja di kantor Hmm. ini segala macam gitu kan, badan nggak capek nggak kotor ruangan AC, tapi itu pikiran bahkan sampai pulang itu kalau kita nggak pinter-pinter manage sampai kita tidur itu masih jalan terus gitu karena kita bermainnya di pikiran. Intinya adalah laki-laki itu ketika mereka bekerja nyari nafkah tuh pasti capek, cuman sebentar, wanita kalau kerja juga pasti capek, sama-sama capek kan. Sama capek. Wanita kerja capek nggak? Ya capek sama. Nyari nafkah sama capek. Tapi ada bedanya. Bedanya ketika misalkan kita laki-laki capek di luar cari nafkah, kita sadar bahwa oh iya, secapek-capeknya saya itu tanggung jawab, itu kewajiban yang memang harus saya lakukan. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarga saya, anak dan istri saya. Iya. Gak akan tuh istilahnya ngeluh, ah besok saya nggak mau kerja lagi lah atau gimana. Enggak, tetap kita jalanin. Kenapa? Dan kita nggak menyalahkan orang lain. Kita nggak menyalahkan orang lain kan. Hmm. Karena memang kita tahu bahwa itu bentuk tanggung jawab kita untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Tapi kalau wanita, wanita itu nggak punya alasan untuk seperti laki-laki. Jadi ketika misalkan mereka bekerja Hmm. terus capek, mereka bisa aja ngomong, ngapain saya nikah kan ini bukan tanggung jawab saya gini-gini segala macam. Karena memang bukan tanggung jawab seorang wanita untuk memberi nafkah. Ada celah-celah yang bisa terbuka dari situ. Mulailah dia, apalagi ya misalkan dia penghasilannya lebih besar dari suami. Mulailah dia menyalahkan suaminya. Iya, Wah, gara-gara nikah sama kamu nih, iya, saya jadi iya, begini, saya harus begini, harus begini, harus iya. begini. Ya, itu nggak bisa kita elakkan gitu loh. Realitas semacam itu nggak bisa kita katakan tidak juga. Nah, itulah salah satu alasan kenapa eh, saya memilih untuk ya selama saya masih bisa bekerja, saya masih bisa nyari nafkah, saya memilih Hmm. untuk istri saya nggak kerja nyari nafkah. Karena saya nggak, wanita itu kalau capek, ya pasti opsinya ninggalin. Gitu. Tinggal. Ya apalagi berapa lama kesabarannya? Karena Iya, tadi bahasanya tadi dia tidak merasa bahwa itu tanggung jawabnya kan. iya, betul. Beda dengan laki-laki. Kalau Hmm. laki-laki mau capek apapun dia merasa oh iya ini tanggung jawab saya. Mau Hmm. nggak mau saya harus jalanin kan. Mau nggak mau seneng nggak seneng mau kayak gimana kan saya jalan. Tapi kalau wanita kan dia merasa nggak. Ini bukan tanggung jawab kok. Iya. Tapi kecuali kalau dia paham agama gimana? Kalau dia paham agama, Ya mungkin nggak bakal ninggalin. kalau dia paham agama, ya itu makanya Ya pentingnya penting ya, tadi. dasarnya itu Pentingnya nih ya. tadi dia Ya, paham agama. Ketika dasarnya. misalkan dia niatnya adalah membantu suami, Ya, gitu kan? Ya dia tahu bahwa mau sekaya apapun saya, misalkan seorang istri, mau sekaya apapun seorang istri, mau penghasilannya sebesar apapun seorang istri, eh, dia tetap makmum di rumah. Dia tetap harus taat kepada suaminya, gitu kan bahasanya. Jadi di karya itu tadi bahasa paham. Bahkan ketika misalkan dia tidak bisa membantu dengan cara bekerja, sementara suaminya tadi bahasanya sedang kekurangan gitu hmm, ya. Ya mungkin dia nggak punya skill. Ketika dia memilih bersabar, itu pun jadi sebuah kebaikan kan. ya. Jadi yang pahala ya. Ya jadi ladang pahala. Ya, Itu loh bahasanya. Makanya tadi pentingnya.
wanita yang paham agama, yang mengerti eh, Kewajiban. tugasnya, yang mengerti kewajibannya. Jadi tidak hanya sekedar menuntut haknya saja. Dan kita juga sebagai laki-laki juga harus sama Betul. seperti itu. Kita juga harus tahu hak-hak yang harus kita berikan. Istri itu punya hak juga yang harus kita penuhi. Anak juga punya hak yang harus kita penuhi, gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Dan nanti tadi saya bilang bahwa pernikahan itu ujiannya masing-masing. Ada pernikahan yang akan diuji dengan ekonomi. Ada yang mungkin ekonominya bagus tapi diuji dengan mertua. Ada yang ekonomi mertua bagus, mungkin diuji dengan ipar, Ya, ya kan? ya. Diuji dengan ipar. Ada yang bagus semuanya, ternyata Turunan. ujiannya keturunan. Ya, masing-masing ada Ya, ujiannya. karena tadi saya bilang itu hanya satu step, satu tangga yang memang harus kita jalani dalam hidup. Dan namanya dalam hidup kita semua pasti akan diuji. Gak mungkin kita nggak diuji sama Allah, gitu kan? Bahwa kita semua itu pasti akan diuji. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, gitu kan? Diuji dengan berkurangnya harta, berkurangnya nyawa. Ayatnya kan seperti itu. Jadi begitu semuanya pasti akan diuji. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika misalkan kita menikah artinya kita nggak punya masalah, kita nggak punya persoalan. Ya. Jadi begitu. Wah, luar biasa. Dari awal sampai proses rumah tangga ya. Iya. Yang jelas begini, Din. Eh, Rasulullah mengatakan bahwa ajaba li amril mukminin katanya. Sungguh menakjubkan urusannya atau persoalannya orang-orang yang beriman. Kalau mereka diberikan musibah, mereka sabar dan itu baik untuknya. Dan kalau mereka diberikan kenikmatan, mereka bersyukur dan itu juga baik untuk mereka. Jadi eh, kehidupan kita ini hanya perubahan dari sabar dan syukur, udah itu aja. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Kadang-kadang kita harus bersabar, kadang-kadang kita harus bersyukur. Kadang-kadang kita diuji dengan harus bersabar, kadang-kadang kita diuji dengan kamu bisa bersyukur apa enggak. Diberikan kenikmatan, Allah kasih banyak kenikmatan, misalkan, apakah kita bisa mensyukuri apa enggak? Ketika Allah kasih banyak kenikmatan, apakah kita bersyukur atau kita kufur? Ya kan? Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kita kufur, ya azab Allah sepedih. Kan seperti itu. Sebaliknya, ketika misalkan kita diberikan cobaan atau ujian, itu pasti kita diuji dengan masalah misalkan. Kita bisa sabar apa enggak menjalani. Kita bisa bersabar apa enggak. Dan kalau kita bisa bersabar, lulus ujiannya, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi manusia yang saya selalu bilang di mana-mana, saya selalu bilang, jangan jadi manusia yang fa'amal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jangan jadi manusia yang kalau lagi dikasih baik, lagi dikasih kemuliaan sama Allah, terus kita bilang, Allah sedang baik nih, Allah lagi baik nih sama saya, rezeki anak soleh gitu ya. Tapi wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi ketika Allah nahan dikit aja rezekinya, kita bilang, Allah jahat, Allah nggak baik. Padahal tadi di setiap kenikmatan kita harus melewatinya dengan rasa syukur. Dan setiap ujian atau masalah kita harus melewatinya dengan kesabaran. Gitu. Oke. Benar-benar luar biasa pernikahannya. Wah, ini podcast kita jadinya podcast ceramah nih ya. Gak apa-apa, sebagai saya ada pandangan ke depan.
Ya, semuanya sama-sama belajar nih. Ya, Kita belajar. sama-sama belajar. Ya. Tapi balik lagi ke tadi yang saya bilang. Setidaknya kita tahu apa yang ideal. Harus harus bagaimana, harus seperti apa. Meskipun kenyataannya juga itu nggak gampang kan. Iya, betul. Meskipun kita ngelakuinnya, ngejalaninnya juga nggak mudah. Apakah kemudian ketika kita diberikan banyak nikmat itu pasti kita bisa bersyukur? Ya realitasnya banyak juga orang yang justru kufur kan. Salah satu ciri kufur apa? Mereka menggunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau justru malah menggunakan kenikmatan yang Allah kasih itu untuk hal-hal yang dimurkai gitu. Kita dititipi harta misalkan sama Allah, kita pakai untuk apa? Apakah itu untuk kebaikan atau sesuatu yang bermanfaat atau justru untuk hal-hal yang buruk kan begitu. Baliknya, ketika orang diberikan ujian dari Allah, apakah mereka bersabar atau justru mereka berputus asa? Terus menyalahkan Allah. Ya Allah, salah saya apa? Dosa saya apa? Kok saya? Kenapa harus saya? Gitu kan. Ya jawabannya kenapa enggak? Kenapa enggak boleh kamu? Seperti itu. Jelas sama-sama kita belajar, kita jalan. Oke? Oke lah. Mungkin itu aja ya. Cukup. Ini saya bingung bikin judulnya apa nih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Silahkan di closing. Terima kasih Pak Fahmi telah memberikan saran apa arahan untuk saya pribadi atau teman-teman sebagai masukan apa sebagai motivasi untuk kalian ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Yang udah nonton juga terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe ya. Ikuti atau tanya boleh ya. Ya, mau nanya boleh. Kalau yang mau nanya ya kita bisa bahas untuk video-video kita selanjutnya. Ya insya Allah kalau kita bisa bahas, kita bahas gitu ya. Dari sudut pandang yang kita mampu gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian aja ya. Kita akhiri podcast pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.